Seorang siswa Madrasah Sanawiyah di Bantul, Yogyakarta tewas setelah dipukul teman kedua siswa sekelas. tersebut hanya bercanda dekat saling ejek, kemudian pelaku memukul korban hingga terjatuh kemudian tewas. Akhir-akhir ini, kita sering mendengar konflik yang berawal dari hal kecil, komentar di media sosial, atau ucapan yang katanya hanya bercanda. Namun, ketika candaan menyentuh hal sensitif seperti fisik, ras, atau latar belakang seseorang, tawa bisa berubah menjadi luka. Karena candaan bukan hanya tentang niat, tetapi juga tentang bagaimana orang lain merasakannya. Lalu, bagaimana sebenarnya pandangan masyarakat tentang candaan seperti ini? Kami menanyakan 6 pertanyaan yang sama kepada beberapa orang dengan latar belakang yang berbeda. Berikut tanggapan mereka. Kenalkan, nama saya Bapak Arya, profesinya guru. Saya Canto Ezra sebagai guru. Halo semuanya, di sini saya Diosa Elizabeth dari kelas 12. Saya sebagai siswa SMA Kristen Bina Kasih Gambut. Menurut saya, candaan bisa berubah menjadi intoleransi ketika candaan itu sudah mengarah kepada atau mengejek, ya, tindakan mengejek seperti menyebutkan warna kulit, agama, fisik, dan lain sebagainya. Buat candaan bisa berubah menjadi tindakan intoleransi adalah ketika ada pihak yang merasa tersakiti, ada pihak yang merasa tersinggung. Nah, menurut saya sebagai siswa, sebuah candaan bisa berubah menjadi tindakan intoleransi saat seseorang yang dibuat sebagai candaan itu merasa tersakiti atau tersinggung dengan candaan tersebut. Jadi kalau misalnya sudah tersakiti atau ada yang merasa tersinggung, berarti candaan itu sudah bukan candaan biasa. Tidak, karena candaan yang berhubungan dengan suku dan ras itu termasuk tindakan yang intoleransi, dan itu dilarang menurut undang-undang. Tentu jawabannya tidak, ya, karena perbedaan itu adalah anugerah Tuhan. Kalau memang kita dikasih perbedaan suku, ras, agama, dan sebagainya, seharusnya kita menganggapnya itu sebagai anugerah yang Tuhan berikan, supaya kita bisa sama-sama saling belajar, gitu ya, menerima perbedaan yang memang Tuhan anugerahkan. Saya rasa kalau misalnya sudah menyinggung ras, itu tidak bisa dianggap wajar, karena itu bisa membuat stereotip buruk atau bisa membuat sebagian orang merasa tersinggung, karena banyak nih yang mencakup agama tersebut atau suku tersebut. Karena kebanyakan orang selalu beralasan bercanda, kemudian tidak pernah memikirkan perasaan orang bahwa apa yang dikatakan, apa yang dilakukan itu, ya, karena menurut orang itu bercanda, jadi ya dia nggak memikirkan perasaan orang gitu. Ya, mungkin karena sudah ada pergeseran kebenaran sih, ya. Jadi pada dasarnya memang kan manusia jatuh dalam dosa, ya. Naturnya adalah berdosa. Jadi kadang-kadang sesuatu hal yang menyakitkan justru itu dianggap jadi sesuatu yang wajar, padahal sebenarnya itu tidak boleh dilakukan. Nah, sekarang banyak siswa-siswa tuh sudah terbiasa menganggap candaan-candaan yang menyakitkan, menyinggung suku, ras, bahkan fisik itu sebagai hal yang biasa. Karena sudah mulai tenar di media-media sosial kita mengkritik orang-orang lewat fisik, tapi diselubungi dengan candaan. Hal itu menjadi masalah karena sudah menjadi kebiasaan. Mereka membiasakan hal itu karena sebagai bentuk keakraban kadang atau sebagai kebiasaan mereka memang. Membedakan candaan yang sehat dan mengandung unsur diskriminasi atau intoleran, tentu saja candaan itu tidak mengarah kepada ejekan bentuk fisik, warna kulit, agama, ras, dan lain sebagainya. Candaan yang sehat itu kan candaan yang di luar itulah, itu yang membedakan. Cara membedakannya gampang. Kalau memang ketika kita bercanda, semua merasa tidak ada yang tersakiti, tidak ada yang tersinggung, tidak ada yang merasa sedih, ya itu sesuatu yang sehat.
Tapi kalau memang ada yang tersakiti, ada yang merasa dibully, ada yang merasa sedih, ya itu sudah tidak wajar. Candaan yang sehat pastinya adalah candaan yang memang tidak membuat orang lain tersinggung. Kalau misalnya sudah mengancam diskriminasi, itu pasti akan membuat orang lain sakit hati dan kadang mereka tidak merasa itu sebagai candaan. Peran teman sebaya ya tentu mengingatkan teman bahwa candaan yang sifatnya intoleransi itu tidak baik dan itu menyakitin orang lain. Maka fungsi teman sebaya adalah terus mengingatkan sih sebagai penyeimbang. Peran teman sebaya tentu harus saling mengingatkan ya. Tentunya teman sebaya ini juga harus teman yang memang punya kesadaran. Kalau dia ikut-ikutan, kalau dia nimbrung, ya berarti ini sesuatu yang justru semakin jatuh. Tapi teman sebaya peran pentingnya adalah dia harus menyadarkan. Jadi awalnya dia dalam dirinya tuh harus ada kerelaan, harus ada ketersediaan untuk menasihati temannya, dan itu memang harus saling menerima satu dengan yang lain. Nah, kita remaja pasti sangat erat dengan teman-teman sebaya ya. Teman kita melakukan apa, kita pasti akan ikut-ikutan. Maka kita sebagai teman sebaya itu tidak boleh menormalisasikan hal itu. Karena kalau kita normalisasi, teman-teman kita yang lain bisa ikut-ikutan normalisasi, dan at the end itu jadi hal yang biasa. Melakukan pembinaan, melakukan bimbingan, dan memberikan edukasi dengan mengundang narasumber. Mungkin salah satu caranya adalah ya dengan cara memberikan saat teduh setiap pagi ya, dengan cara diadakannya program saat teduh. Itu adalah cara yang mungkin bisa dipakai untuk mengingatkan anak-anak didik, untuk mengingatkan siswa-siswi supaya mereka tetap punya rasa untuk saling menghargai, punya hati yang tulus, punya hati yang sedia dan rela untuk mengasihi mereka siapapun yang berbeda dengan kita. Tidak membiasakan candaan-candaan mungkin dengan nama orang tua, panggilan fisik tertentu, dan mungkin membina anak-anaknya supaya melakukan candaan yang wajar. Apa pesan dan pelajaran yang dapat diambil? Berdasarkan hasil wawancara kita bisa mengambil kesimpulan bahwasannya dari candaan-candaan kecil yang kita lontarkan, yang kita anggap sebagai suatu hal yang lucu, ternyata bisa menjadi suatu kegiatan intoleran bagi orang-orang yang berbeda dengan kita. Nah, jadi di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasannya kita harus memikirkan dengan jernih apa saja kata-kata yang ingin kita ucapkan, yang ingin kita keluarkan, dan juga apakah perkataan yang nantinya akan kita keluarkan sebagai candaan akan berujung pada hal yang baik atau yang buruk bagi orang yang mendengarkannya. Maka dari itu di sini juga kita memerlukan peran teman sebaya untuk memperingatkan dan tidak menganggap hal yaitu candaan membawa tentang ras, suku, agama adalah suatu hal yang wajar, dan kita juga memerlukan sekolah untuk mendidik lebih baik lagi muridnya dan juga memberikan suatu narasumber yang menceritakan atau membahas tentang intoleransi ini dan apa saja cara untuk mencegahnya dan juga cara untuk menghilangkannya. Guys, omongan kalian itu bisa nyakitin siapa aja. Kita nggak pernah tahu isi hati mereka dan kapan mereka tersakiti dengan omongan kita. Jangan sampai kita menyakiti orang lain. Bercanda boleh saja dilakukan asal bukan perbedaan yang dijadikan bangsa. Yuk mulai dari diri sendiri untuk lebih bijak dalam bercanda. Buat orang lain ikut tertawa, bukan malah merasa terluka. karena tawa yang baik adalah tawa yang bisa dirasakan bersama.